Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kalau kita lihat ya IHSG dia masih mengalami penaikan dari hari sebelumnya. Kalau kita mengingat hari kemarin dia naik 0,91% dan sekarang naik 0,52%. Iya sih tadi sempat naik ke 0,9 sekian persen gitu ya. Tapi kalau kita lihat setelah jam 10 sampai di akhir sesi, time frame-nya jam 10 sampai jam 3, itu dia ada tekanan jual di situ, dimana secara perlahan IHSG mulai menurun kalau kita perhatikan dengan seksama. Turnover tadi di sesi 2 sempat ya buat ngantuk gitu, cuman di 7 billion di 7 triliun. Tapi akhirnya setelah penutupan dia sampai ke 11 triliun. Kalau kita lihat asing udah mulai masuk lagi secara masif, di mana tapering ditunda dan sudah dikonfirmasi dengan Fed semalam. Jadi ya teman-teman yang masih deg-degan gitu ya udah bisa bernafas lega. Tapi bakal tetap ada koreksi-koreksi di bulan November. Bukan berarti nggak ada tapering terus nggak koreksi gitu, nggak. Akan ada koreksi tapi ya koreksi-koreksi wajar. Seperti itu. Jadi kita di sini bakal bahas 5 saham, ada 4 saham di metal dan gold dan satu lagi di gas, yaitu Pigas. Aku bingung mau bahas apa lagi, ya udah bahas pegas gitu aja lah. Jadi sebelumnya buat teman-teman juga di sini yang belum masuk grupnya belajar trading, nanti kalau seumpama ada yang mau masuk grupnya belajar trading, teman-teman tinggal cari aja kolom deskripsi, di situ udah aku kasihkan linknya. Nanti teman-teman tinggal klik aja linknya, nanti insya Allah bakal langsung masuk ke grupnya belajar trading. Gitu ya buat teman-teman. Jadi kita hapus dulu aja di sini. Kita langsung lihat nih di sini hari ini IHSG ada gap juga. Gap yang cukup lebar menurutku ya. Walaupun secara MACD dia udah mulai melandai, bar chart di bawah 0 juga udah mulai menipis juga. Jadi ya sebenarnya udah mulai bagus sih, tapi hari ini juga kepentok resist. Ya coba kita lihat gitu kan, besok dia bakalan nutup gap atau enggak. Kalau seumpama nutup gap ya bagus sih, lebih bagus kita nutup gap terlebih dahulu daripada punya utang nanti kalau udah agak tinggian. Gitu ya, semoga ya besok dibawa ke area 6.000 berapa ini? 6.560-an. Jadi kita biar bisa ya bernafas lega sedikit lah gitu sambil nutup gap. Gitu untuk IHSG hari ini kita bakal mulai dari saham yang paling beda dulu, yaitu Pigas. Dimana Pigas hari ini naik ke 3,73%. Kemarin dia di 1475 dan sekarang tutup di 1530. Kalau kita lihat asing masih melakukan pembelian yang sangat masif di 103 billion rupiah. Pembelian paling banyak KZ, AZ, BK, MG, penjualan paling banyak CC dan juga CP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Pigas, kalau kita lihat nih di sini Pigas juga masih diakumulasi sama bandarnya. Cukup banyak hari ini diakumulasi 38 billion. Jadi ya menurutku masih cukup worth it. Dimana mungkin nanti tanggal 11 November dia mungkin bakal diumumkan sama MSCI, dia bakal masuk MSCI, daftarnya MSCI ya siapa tahu gitu. Kalau kita lihat di beberapa minggu ini dia asing ya terutama udah masuk sangat banyak ya, mungkin hal tersebut bisa menjadi kenyataan bakal masuk ke MSCI di bulan November tanggal 11 besok. Ya tinggal kita lihat besok pengumuman MSCI tanggal 11 bagaimana. Kalau beneran ya berarti wajar aja kalau seumpama asing akumulasi yang cukup banyak di beberapa minggu ini kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Pigas, mana ya bentar, Pigas. Nah ini dia Pigas. Dia juga secara teknikal masih bagus. Dia berada di atas MA5 dia. Dia sekarang naiknya tinggi dengan volume yang cukup tinggi juga udah lumayan bagus. Secara MACD juga udah mulai melandai. Bar chart di bawah 0 juga udah mulai menipis. Garis biru dan garis kuning udah mulai mendekat kayak gitu. Jadi ya udah mulai bagus sebenarnya. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini dia udah di buat sideways beberapa hari ya, mungkin masih diakumulasi. Di sini juga ada gap ya, ada gap yang udah ketutup belum, nanti saya cek kembali. Sepertinya udah ketutup, kemarin cuma nutup gap di sini. Nah ini dia
Nah, kurang sedikit dia nutup gap. Tapi kalau kita lihat di sini ada masa sideways dia, ya mungkin masa sideways ini digunakan bandar untuk akumulasi bisa jadi, atau bahkan digunakan untuk distribusi ya bisa jadi juga. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau seumpama dia breakdown dari area 1400 ya jual dulu. Kalau seumpama dia naik lagi dari area 1580 jebol ke atas ya berarti arah dia memang ke 1650 itu di Windows Dressing, bahkan bisa sampai ke 1700 atau mungkin ke 1800 buat teman-teman yang 1 tahun yang lalu masih nyangkut ya itu kan di 1800, mungkin bisa keluar di area-area tersebut atau makan mungkin bisa cuan lagi. Tapi ya tidak ada yang tahu bagaimana di Pigas ini. Yang jelas kalau secara teknikal sekarang udah mulai masa sideways, ya mungkin tinggal kita atur keuangan kita dengan baik. Kalau seumpama nanti 1400-nya dijebol, kita lihat bandarnya jualan atau enggak. Kalau seumpama jualan ya berarti dia udah mulai fase distribusi. Ya semoga aja dia dijebolin di area 1580 biar nanti enteng ke 1700 sampai ke 1800. Gitu untuk Pigas. Kalau kita lihat juga stok RSI dia juga mulai golden cross, dia berada di area oversold atau jenuh jual. Gitu untuk Pigas. Kita lanjutkan ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Antam. Antam hari ini naik 3% atau 2,5% ya, 2,5%. Kalau kita lihat di sini asing net sell 2,57 billion. Kalau kita lihat pembelian paling banyak YU, penjualan paling banyak CC. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, sepertinya untuk Antam diakumulasi. Ya, Antam hari ini diakumulasi sama bandarnya 4,16 billion. Kalau kita lihat asing masih distribusi secara masif. Ya, cukup lumayan aktif gitu distribusinya untuk asing sendiri. Tapi kalau kita lihat bandar udah mulai akumulasi kembali. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Antam sebenarnya kita kemarin sempat bahas di sini, dia bisa jadi membuat cup and handle triple bottom kayak gitu. Bisa jadi kalau seumpama dia ke 2200, dan bisa jadi juga dia hanya sampai ke arah 2300, di mana di situ adalah support minor dia, ada support minor di 2300. Bisa jadi seperti itu. Kalau kita lihat MACD juga udah mulai melandai gitu kan, dan bar chart di bawah 0 juga udah mulai menipis, garis biru mendekati garis oranye, ya mungkin bisa jadi 2300 kemarin digunakan sebagai support minor dia di situ. Jadi semoga aja dia ditembusin ke 2400 sampai 2500. Tinggal nanti dikonfirmasi naik atau enggak di situ. Kalau seumpama konfirmasi naik ya berarti arah dia sampai ke sini ke 2630. Jadi gitu untuk Antam sendiri. Tapi kalau teman-teman yang enggak suka spekulatif buy ya mending tunggu aja di area 2200 kalau seumpama dikasih. Kalau nggak dikasih ya gimana? Cari ke saham lain aja yang lebih worth it buat teman-teman cari atau teman-teman tunggu. Gitu untuk Antam. Lanjut ke saham Tins, di mana Tins hari ini juga naik 1, sekian persen. Pembelian dari asing, sekarang penjualan dari asing 1,45 billion. Pembelian paling banyak CC, AK, EP, penjualan paling banyak YP dan juga HD. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Tins hari ini diakumulasi tapi tipis-tipis. Ya sama seperti Antam. Asing distribusi cukup masif, tapi untuk bandar baru mulai hari ini dia mulai akumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk TIN sebenarnya ya dia masih berada di garis uptrend dia di sini. Support uptrend dia di 15 dan sekarang dia udah ke arah berapa 1580, sedangkan di sini di 1575 juga ada support yang kemarin dijadikan resist, yang hari ini dijadikan resist, dan sekarang berhasil tutup 1 tick di atas resisten yang sekarang menjadi support. Tinggal kita lihat besok apakah besok bakal dipertahankan area 1575
atau dibawa turun kembali. Kalau dibawa turun kembali ya dia berarti menguji support dia di area 15.20 sampai 15.25. 15.15 sampai 15.25 seperti itu. Kalau kita lihat secara MACD juga udah mulai melandai. Bar chart di bawah 0 juga udah mulai menipis. Terus stok RSI dia juga udah berada di oversold, jenuh jual. Udah membentuk golden cross, ya harusnya ada kenaikan tipis-tipis untuk Antam sendiri. Ya, tapi besok kita lihat dulu apakah besok konfirmasi breakout beneran atau di false breakoutin hari ini. Gitu untuk TINS. Lanjut ke saham yang ke berapa? Ke 1 2 3 4 keempat ada Inco, di mana Inco hari ini juga sempat menjadi rekomendasi juga di grupnya Belajar Trading. Kalau kita lihat di sini Inco, mana Inco tadi ini? Inco. Nah, dia ada support di sini. Jadi kalau teman-teman beli di area 4.770 sampai 4.780 menurutku cukup worth it di situ. Kalau teman-teman lihat di sini asing net buy, pembelian paling banyak YU dan juga CS, Credit Suisse. Penjualan paling banyak BB. Nah, ini yang agak nakutin. BB jualan tuh biasanya dia jualannya di kiri bukan di kanan. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk untuk Inco hari ini diakumulasi sama seperti saham metal lainnya. Hari ini pada diakumulasi tapi secara keseluruhan didistribusi. Asing hari ini mulai akumulasi dan 5 hari ini diakumulasi di Inco, tapi secara 10 hari 20 hari secara keseluruhannya dia masih distribusi. Berarti udah ada tanda asing dan bandar mulai akumulasi di saham Inco. Kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk teknikalnya untuk Inco. Nah, ini dia. Kalau seumpama dia nggak jebol di area 4.750 sebenarnya dia masih aman. Dia berada di area support uptrend dia. Dan ada support kuat sebenarnya di 4.800. Aku kira tadi udah sempat dinaikkan ke 4.800, dia bakal bertahan di area 4.800-nya. Ternyata di breakdown kayak gitu. Jadi tadi udah mencapai 4.810 nih di sini, 4.810. Udah mau beli ternyata di bawah turun lagi. Ya udah nunggu di area bawah lagi. Dan ternyata dibawa ke 4.760. Lumayan tadi kalau teman-teman beli, ya cut loss-nya cuma 1 tick, yaitu 0, berapa 0,2 berapa 0,21% kayak gitu. Jadi sama sama biaya administrasi teman-teman, lebih mahal biaya administrasi teman-teman daripada cut loss-nya. Kayak gitu untuk Inco. Jadi sebenarnya menurutku masih worth it karena kalau kita lihat di sini ya pertama jelas targetnya ke 4.800. Kalau 4.800 jebol ya dia targetnya nutup gap di sini. Ada gap di 4.490. Kalau 4.490 naik lagi arahnya ke 5.000 sampai 5.000 berapa? 5.050. Ya kalau semama 5.050 udah naik jebol ya udah rally dia. Udah agak ringan. Ya kalau kita lihat MACD juga udah mulai melandai sama seperti lainnya. Stok RSI juga udah membentuk golden cross dan udah berada di area oversold atau jenuh jual. Gitu seharusnya besok kalau seumpama tidak ada sesuatu di IHSG bakalan menarik si Inco sendiri. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham yang terakhir ada Medka. Dimana Medka sendiri ya banyak teman-teman yang beli di area-area atas, dimana kemarin dia udah sampai all time high. Hari ini asing net sell yang cukup banyak 11,55 billion. Pembelian paling banyak CC, Mandiri Sekuritas dan juga CS, Credit Suisse. Penjualan paling banyak DH, AK, BK, KZ, HP ya. Jadi masih perlu hati-hati. Kalau teman-teman lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Medka, dia masih didistribusi sama bandarnya. Tapi secara keseluruhan 20 hari dia masih diakumulasi. Kalau kita lihat asing distribusi di hari ini, walaupun secara keseluruhan dia masih akumulasi, tapi hati-hati, takutnya dia udah mulai distribusi per hari ini atau per kemarin juga udah mulai distribusi. Kalau kita lihat di teknikalnya sendiri,
Teknikal untuk MDKA dia ada ini nih. Nah, dia sebenarnya ada apa namanya? Ada area sideways di berapa ini? Di 3070 sampai 3230. Dia mungkin bakal di bawah sideways di situ dulu. Yang penting jangan jebol 3070. Kalau 3070-nya jebol, benteng terakhir dia ada di 3000. Kalau 3000-nya jebol lagi ya siap-siap aja turun ke bawah lagi gitu kan. Karena sering di MDKA dia naik sampai ke 3000 sekian, terus dibawa lagi turun sampai 2400 lagi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin beli di daerah atas ya disiplin gitu ya. Saran saya disiplin. Kalau seumpama kemarin beli di 2000 3200 ya harusnya ya ini udah area resist gimana gitu kan. Nunggu sampai ke 3070 kayak gitu. Jadi harus kuat kalau teman-teman beli di resist, kalau seumpama di bawah turun ya teman-teman harus apa namanya? Harus kuat mental gitu. Ya kalau seumpama dia naik dia bakal menguji all time high dia lagi. Kalau all time high dia jebol ya dia mengarah ke 3600. Bagusnya seperti itu. Tapi ya kita nggak tahu gitu kan apakah skenario bandar bakal jualan dulu terus nanti Windows dressing dinaikkan, atau dia mulai di apa namanya buat sideways lalu dinaikkan lagi menguji all time high dia. Kayak gitu untuk Metka dan teman-temannya. Mungkin buat teman-teman maaf untuk hari ini kalau seumpama ada salah dari saya ya. Hari ini juga ya saya rasa sendiri agak belibet gitu kan, karena ya apa namanya kurang latihan berkomunikasi juga. Jadi gitu buat teman-teman, saya ingatkan kembali, mungkin yang saya sampaikan semua adalah disclaimer on. Saya nggak punya paksaan jual dan beli buat teman-teman, dan gunakan video ini hanya sebagai komparasi atau membandingkan antara analisa teman-teman dengan analisa saya, bukan digunakan secara mutlak gitu ya. Takutnya nanti kalau digunakan secara mutlak kalau ada turun nanti protes gitu, bang ini turun bang, udah turun 10%, 10% pula kan. Banyak kejadian seperti itu. Jadi tetap disiplin buat teman-teman. Mungkin cari saham-saham yang menurut teman-teman worth it untuk dibawa di Windows Dressing besok gitu ya. See you next time, bye bye.